Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang kasus PT Jaindo Metal Industri yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama, saya Nuzulul Afifah Nazmi Siregar. Saya Putri Zahrani. Saya Rizky Wina Asri. Saya Zumratul Rafiah. saya sendiri Ridho Akbarian. Saya sendiri Sukma Laksmana. Saya sendiri Habibullah Harahap. Terima kasih. Baik, hari ini teman-teman kita akan diskusi mengenai PT Jaindo Metal Industri yang profilnya akan dibacakan oleh teman kami. Nah, baik, profil PT Jaindo Metal Industri selain sebagai perusahaan pertama yang memperkenalkan rangka atap baja ringan, PT Jaindo Metal Industri juga menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang memperkenalkan private house. Berdiri pada Desember 1977 dengan nama PT Jasa Metal Works, pada bulan Maret 1981 nama perusahaan berubah menjadi PT Jaindo Metal Industri berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 227 Bandung. Bergerak dalam industri bahan bangunan yang terbuat dari baja ringan seperti komponen billboard, curtain rail, aluminium roof, seat, dan lain-lain. Nah, masuk pada bagian latar belakang. Kasus dalam putusan nomor 11 PK-PT-Sus/HKI-2020 pada awalnya dilatar belakangi oleh penghapusan paten dengan judul Profil U dari rangka atap baja ringan dengan pelat diafragma milik PT Jaindo Metal Industri dihapuskan secara sepihak oleh Direktorat Paten DTLST dan Rahasia Dagang melalui Surat Edaran Nomor HKI.HI.05.03.03.28054/2017. Objek gugatan dalam hal perkara ini adalah Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang diragukan oleh kekuatan hukumnya sebagai dasar dalam penghapusan paten terdaftar. Pemegang paten sebelum paten dinyatakan hapus berdasarkan alasan pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan yang dapat dilakukan secara elektronik atau online. Masuk dalam pembahasan. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan, sehingga paten IDP 0000280054 milik PT Jaindo Metal Industri dihapuskan dari daftar umum paten. Penggugat dalam hal ini, PT Jaindo Metal Industri berpendapat bahwa tidak dipenuhinya kewajiban pemegang paten membayar biaya tahunan masih dapat dikenai sanksi dan denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, kita masuk putus pengadilan. Di sini majelis hakim sudah menjelaskan pada tanggal 26 September 2018 memutuskan bahwa pencabutan paten yang dilakukan direktor tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Pengadilan memerintahkan para terdakwa untuk mengembalikan sertifikat paten nomor IDP 00028554 setelah Jaindo Metal Industri membayar sisa biaya pemeliharaan ditambah denda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masuk dalam pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten yang merupakan acuan dalam perkara gugatan yang diajukan oleh PT Jaindo Metal Industri melawan Direktorat Paten DTLST dan RD. Penghapusan paten menghilangkan akibat hukum yang berkaitan dengan paten. Pemilik atau pemegang paten tidak lagi mendapatkan hak perlindungan terhadap paten yang dimilikinya. Hak eksklusif untuk menggunakan suatu invensi yang dimiliki inventor sebagai imbalan atau diperolehnya paten atas invensi tersebut menjadi hilang begitu paten tersebut dihapuskan dari daftar umum paten. Selanjutnya berdasarkan pasal 141 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Paten yang telah dihapuskan tidak dapat dihidupkan kembali kecuali berdasarkan putusan pengadilan. Paten yang dinyatakan dihapus akan menjadikan paten tersebut menjadi public domain. Public domain adalah sebuah kondisi di mana karya intelektual tersebut tidak dilindungi oleh hak kepemilikan yang eksklusif dan masyarakat umum dapat menggunakannya dengan leluasa tanpa harus meminta izin siapapun.
Jadi kesimpulannya, penghapusan paten dapat dianggap cacat hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung, dikarenakan pemberitahuan tersebut hanya disampaikan melalui media elektronik, dalam hal ini laman website. Tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran paten tahunan masih dapat dikenai sanksi berupa denda. Sanksi penghapusan paten tidak sesuai dengan semangat untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak guna menanggung pembangunan nasional. Baik, sekian diskusi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. A few moments later. Sekian diskusi dari kelompok 5, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 5. Profil metal. Bacot. Dadah.